Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 12 ayat 36 dan 37. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, entah itu dengan sadar atau tidak. Ya, jadi ada istilah ya pernah kita sampaikan 3 hal yang tidak akan kembali. Yang pertama waktu tidak akan kembali. Yang kedua ya ucapan atau perkataan. Apa yang kita ucapkan sekalipun diralat ya nggak kembali karena sudah didengar orang. Dan yang ketiga tentunya kesempatan. Ya, tetapi kita nggak mau bahas ketiganya, cuma ini dulu kita akan belajar tentang perkataan atau ucapan kita. Dikatakan setiap kata yang sia-sia. Ya, perkataan-perkataan yang tidak perlu, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang justru mungkin itu bisa melukai orang, perkataan-perkataan yang justru bisa melemahkan orang lain. Hati-hati, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada waktunya nanti. Ya, karena apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya keluar dari hati. Karena itu jangan sembrono dengan ucapan atau perkataan kita. Karena perkataan ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Ya, kalau engkau mengucapkan apa yang benar, engkau menyatakan apa yang baik, engkau menyatakan sesuatu yang membangun orang, sesuatu yang menghiburkan, sesuatu yang membuat orang memiliki semangat. Ya, perkataan-perkataan yang membuat orang itu mendapatkan istilahnya motivasi. Ya, sesuatu yang keluar dari mulut kita yang membuat orang lain itu diberkati. Nah, itulah yang membuat dikatakan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Termasuk pernyataan iman ketika engkau mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan perkataan yang benar, maka engkau akan dibenarkan. Tetapi, perhatikan, menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Karena apa? Yang diucapkan itu sesuatu yang sia-sia. Yang diucapkan perkataan-perkataan yang melukai orang lain. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain bukannya dibangun, tetapi orang lain justru semakin lemah imannya. Kata-kata yang bisa membuat orang lain kehilangan semangat.
Kata-kata yang membuat orang lain justru akhirnya tidak mau lagi untuk dia datang kepada Tuhan. Hati-hati loh ya. Perkataan atau ucapan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban pada waktunya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang baik, yang benar, yang indah, yang membangun, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberi semangat. Perkataan-perkataan yang akan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jangan sebaliknya ya. Memang ya kadang-kadang kita lalai, kadang kita istilahnya baru khilaf. Tetapi ketika kita menyadari akan hal itu, segera yuk minta ampun kepada Tuhan dan mulai jaga betul perkataan kita. Karena perkataan kita ini ada kuasanya. Ya, apalagi kalau kita sampai mengucapkan hal yang sia-sia, hal-hal yang mengutuk, apalagi hati-hati, jangan ada dan jangan pernah itu keluar dari mulut kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga perkataan kita, karena sesungguhnya perkataan atau ucapan kita itu refleksi dari isi hati kita. Orang yang mengucapkan ya sesuatu yang diucapkan kan meluap dari hatinya. Nah, seperti apa hati seseorang itu biasanya akan terrefleksi melalui perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau kata-kata yang keluar itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, oh pasti dia seringkali memasukkan kebenaran atau firman Tuhan dalam hatinya. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang mungkin istilahnya kalau orang Jawa bilang memaki-maki, miso-miso, perkataan kotor. Nah, berarti di hatinya isinya seperti itu. Ya, isinya komplain, menggerutu, bersungut-sungut. Wah, ini berarti isi hatinya juga demikian. Ya, ada banyak kecewa, mungkin luka hati, sehingga yang keluar ya seperti itu. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan. Saya mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan pagi hari ini, jaga perkataan kita. Jangan sampai ada yang sia-sia. Dan ingat, menurut ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita akan dibenarkan. Tapi juga menurut ucapan kita akan mendapat hukuman. Karena dipastikan apa yang keluar dari mulut kita itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bisa membangun orang, memberi semangat, memberi kekuatan, menghiburkan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita biarlah kata-kata kebenaran. Sehingga Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan orang lain juga dikuatkan melalui perkataan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami menjaga ucapan dan perkataan kami. Karena perkataan kami refleksi isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami suka menghakimi orang lain. Dengan perkataan kami kadang kami mengutuk orang lain. Dengan perkataan kami justru kami menyatakan sesuatu yang membuat orang lain kecewa. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan sucikan setiap ucapan bibir kami. Sehingga perkataan kami perkataan yang membangun, menguatkan, menghiburkan, memberi semangat. Kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.